Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika manusia itu mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kehinaan itu adalah ketika mereka menyelisihinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian itu dihisab. Wazinu amalakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kamu sebelum nanti amal kamu itu ditimbang di hari kiamat. Wa tazayyanu liyaumil ardil akbar, dan berhiaslah kalian untuk menghadapi hari pagelaran terbesar, yaitu ketika amal-amal manusia itu ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pameran terbesar yang akan dihadapi oleh manusia, karena semua itu akan dipamerkan. Makanya suruh berhias, supaya apa? Supaya yang tampak itu adalah hal-hal yang baik gitu. Karena semuanya akan ditampakkan, yang baik ataupun yang buruk itu semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Mujadalah. Setelah pekan yang lalu kita membahas Al-Quran surat Al-Mujadalah dari ayat pertama sampai ayat keempat. Sekarang kita lanjutkan di ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu qubitu kama qubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu dihinakan sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah dihinakan. Dan sungguh telah kami turunkan ayat-ayat bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghinakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang hukum masalah zihar di dalam syariat Islam, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan kepada mereka yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kubitu kama kubital ladzina min qablihim, mereka itu akan dihinakan sebagaimana telah dihinakan orang-orang sebelum mereka, mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menentang Rasulnya. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia, terlebih lagi nanti adalah kehinaan di akhirat, karena mereka telah menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika manusia itu mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kehinaan itu adalah ketika mereka menyelisihinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain itu mengisyaratkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan seseorang itu akan didapatkan manakala mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada asbabus sa'adah bagi manusia apapun itu. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa peribadatan mahdhah ataupun juga ghairu mahdhah, sesungguhnya itu adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Salat yang kita lakukan itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh. Puasa yang kita lakukan, Allah itu tidak butuh, karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang ghaniyun hamid, yang maha kaya dan maha terpuji. Walaupun manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan menambah kekayaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, maksiat dan kedurhakaan manusia itu juga tidak akan mengurangi kekayaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, akibat baiknya. Sebaliknya, wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan perbuatan tidak baik, maka akibat buruk dari perbuatan tidak baik itu juga akan kembali kepada dirinya. Maka janji dan ancaman wa'id di sini, ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya adalah bahwa mereka itu akan dihinakan, karena sesungguhnya mereka telah menentang zat yang memiliki kemuliaan. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim, dan itu sudah berlalu sebagaimana juga orang-orang sebelum mereka. Lihatlah misalnya yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, memiliki kekayaan, bahkan
dikatakan bahwasanya Fir'aun itu orang yang tidak pernah sakit, akan tetapi akhir kehidupannya itu hina karena dia mati dalam keadaan tenggelam mengejar Nabi Musa alaihissalam, di mana waktu itu Nabi Musa beserta kaumnya dari Bani Israel, di depan ada laut, di belakang adalah pasukan dari Fir'aun. Pada saat itu kata umat dari Nabi Musa, inna lamudrakun, sekarang pasti kita kena tangkap ini. Karena dalam logika mereka, di depan itu adalah laut, di belakang pasukan yang sudah akan menangkap mereka. Akan tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, kallah inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak akan tertangkap, Tuhanku bersama dengan aku dan dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan memang Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukul laut itu dengan tongkatmu, famfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka kemudian laut itu terbelah, di mana setiap bagian itu seperti halnya gunung yang menjulang. Lewatlah Nabi Musa beserta kaumnya dari Bani Israel sampai ke seberang, dan Fir'aun melihat bahwasanya ada jalan yang membentang, dia segera mengejar bersama dengan pasukannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya. Maka kembali lagi laut itu seperti semula. Fir'aun tenggelam. Di saat itulah kemudian dia berkata, kalau begitu saya akan beriman. Amantu bima amana bihi Banu Israel, saya beriman kepada Tuhan yang mereka Bani Israel beriman kepadanya. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sudah terlambat. Mana dulu ketika dia dalam keadaan sehat, jaya, kenapa tidak segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah terus menentang, bahkan diberikan beberapa peringatan, berjanji akan beriman, tapi setelah itu mengingkari. Maka ketika sudah tiba ajalnya, tidak terbuka lagi kesempatan kepada Fir'aun untuk beriman. Karena memang apa yang dia ucapkan itu adalah hanya sekedar ingin menghindarkan diri dari kematian, dihinakan. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh kami telah menurunkan ayatin bayyinat, tanda-tanda, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas. Dan artinya manusia sungguhnya akan melihat bahwa di alam ini ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah berlalu banyak kaum yang mereka itu ketika menentang Rasulnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian? Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy ya secara umum itu kan biasa melakukan perjalanan dagang. Dalam perjalanan dagang mereka itu melewati negeri-negeri yang dulu pernah didiami oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya mereka itu bisa mengambil iktibar dari apa yang sudah mereka lihat, termasuk apa yang sesungguhnya mereka lihat. Misalnya ketika Abraha bersama pasukannya hendak menyerang dan merubuhkan Ka'bah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menghinakannya, sudah jelas. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghinakan mereka. Di dunia dihinakan,
khizyun fid dunya wa adzabun fil akhirah. Di dunia hina dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah wa nasuh Allahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua manusia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayunabbi'uhum bima 'amilu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada manusia semua yang dilakukan manusia pada saat di dunia. Mungkin manusia itu lupa itu, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ahsahullah wa nasu, manusia mungkin sudah melupakannya, akan tapi tidak ada satupun yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ahata bi ilmi, Allah mengetahuinya. Allah ala kulli syai'in syahid, Allah itu menyaksikan segala sesuatu, tidak ada satupun yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin bisa berkelit, akan tapi semuanya itu akan dilihat oleh manusia. Kemarin saya melihat ada perbincangan dengan seorang yang pernah mengalami kematian ya. Jadi dia cerita bagaimana dia mengalami kematian dan kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bagaimana mati itu. Dia cerita bagaimana ketika dia mengalami kematian, di satu waktu sedang duduk-duduk melakukan sesuatu, tiba-tiba dia kemudian merasakan yang namanya kematian itu. Dia katakan bahwa kematian itu sangat menyakitkan. Diceritakan bagaimana sakitnya maut, seperti halnya parut itu kan kecil-kecil giginya itu seperti halnya parut yang giginya besar-besar, kemudian diparutkan ke kulit kita. Sakit kata dia itu, mulai dari kaki sampai terus ke atas. Dia rasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, sampai ketika tiba di tenggorokan, dia kemudian katakan bahwa memang apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu semuanya itu benar. Ketika sudah sampai di tenggorokan, dia katakan, saya teringat semua apa yang saya miliki, harta itu, ingin saat itu kalau saya punya kemampuan saya sedekahkan itu langsung itu. Walaupun misalnya tersisa 1000 pun itu saya akan sedekahkan. Jadi saya ingat semua harta saya, termasuk uang yang 1000 itu akan saya sedekahkan. Dan pada saat itu dia katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dirinya semua apa yang pernah dia lakukan, termasuk maksiat-maksiat yang dia lakukan. Itu terlihat semua seperti halnya flashback gitu. Sehingga dia katakan, satu hal yang sesungguhnya juga menyakitkan bagi saya adalah ketika saya menyaksikan bagaimana saya pernah berbuat maksiat begitu banyak. Saya terasa sakit, kenapa saya melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Dia melihat pada saat ajalnya waktu itu mau dicabut ruhnya. Jadi dia katakan memang seperti halnya yang dikatakan di dalam Al-Quran, orang itu akan menyatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Allah, kenapa tidak ditunda sebentar saja, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang baik. Itulah yang kemudian dia katakan. Pada saat itu dia kemudian melihat jasadnya terbujur kaku, dan kemudian dia dengar, sebentar lagi kamu akan menghadapi Munkar dan Nakir. Tambah gelisah dia pada saat itu berdoa, ya Allah, berikan saya waktu, kembalikan saya, hidupkan lagi walaupun 3 menit. Dia katakan, kembalikan saya Allah walaupun 3 menit, saya akan melakukan perbuatan baik dalam 3 menit itu. Hidupkan ya Allah, walaupun 3 menit, tolong hidupkan kembali saya.
lama dia berdoa seperti itu, sampai kemudian dia katakan, pada akhirnya saya kemudian berdoa, ya Allah, seandainya Engkau berikan saya kesempatan hidup lagi, saya akan memperjuangkan Al-Quran. Dan itu kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dikembalikan ruhnya itu, seperti halnya kemudian orang bangun tidur, dia merasakan ruhnya sudah masuk lagi dan bangun. Maka sejak itu dia dengan pengalaman yang dia rasakan benar-benar bertobat dari maksiat yang pernah dia lakukan, melakukan amal baik. Bahkan dia kemudian mendirikan sekolah-sekolah tahfidz, sebagaimana yang memang dia katakan, kalau diberikan kesempatan hidup lagi saya akan memperjuangkan Al-Quran. Yang termasuk ketika dia itu sudah dicabut ruhnya, dia melihat keadaan di alam barzakh itu. Dia waktu itu katakan, saya cari pergi kemana, pergi ke masjid. Dan saya lihat ada orang-orang yang wajahnya bercahaya itu. Ternyata itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi mukanya bercahaya, dan yang paling bercahaya itu adalah gurunya itu. Saya menginginkan seperti itu, ya Allah. Ternyata mereka itu sangat bercahaya. Tapi ada juga yang dia lihat bagaimana penderitaan dari orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tua yang kemudian merasakan, saya ditinggal oleh anak saya lupa tidak mendoakan saya, ya Allah. Dia rasakan semua itu, dan pengalaman yang seperti itu membuatnya ya seperti halnya orang yang sudah tidak punya kenikmatan terhadap kehidupan. Dia ingin mengabdikan hidupnya benar-benar dalam rangka kebaikan. Yauma yab'atsuhumullah, kalau diberikan kesempatan seperti itu, ya mungkin kita akan merasakan. Tapi tidak semua orang diberikan peringatan seperti itu. Ada yang langsung meninggal dunia yang tidak kembali. Maka peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya harus kita renungkan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, bahwa nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan peringatan kepada kita lewat dibangkitkan, diberitahu semua apa yang dilakukan oleh manusia. Ahsahullahu wa nasu, Allah itu menghitung semuanya, mencatat semuanya, walaupun manusia itu melupakannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu ala kulli syai'in syahid. Makanya Umar bin Khattab itu pernah memberikan pesan. Untuk apa? Untuk senantiasa melakukan muhasabah. Beliau katakan, supaya apa? Supaya kita melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian itu dihisab. Wazinu amalakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amal kamu sebelum nanti amal kamu itu ditimbang di hari kiamat. Kemudian beliau juga katakan, bersiap-siaplah, wa tazayyanu liyaumil ardil akbar, dan berhiaslah kalian untuk apa? Untuk menghadapi hari pagelaran terbesar, yaitu ketika amal-amal manusia itu ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pagelaran akbar yang pasti akan dialami oleh manusia di hari kiamat. Kalau sekarang kan ada pameran itu kan sebagian saja dari kenangan-kenangan masa lalu, foto-foto mungkin itu pameran. Oh ini tahun berapa, ini tahun berapa. Sebagian saja, sebagian dari kenangan-kenangan dari kehidupan manusia. Oh ini foto pendirinya tahun berapa. Tapi nanti itu akan ditampakkan semuanya. Makanya kata Umar bin Khattab, wa tazayyanu liyaumil ardil akbar. Hendaklah kalian itu berhias, mempersiapkan diri dengan baik
Untuk apa? Untuk menghadapi pagelaran akbar, pameran terbesar yang akan dihadapi oleh manusia. Karena semua itu akan dipamerkan. Makanya suruh berhias. Supaya apa? Supaya yang tampak itu adalah hal-hal yang baik gitu. Karena semuanya akan ditampakkan, yang baik ataupun yang buruk itu semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya yang buruk itu tidak ditampakkan, maka sesungguhnya Rasulullah SAW itu kan juga memberikan satu pesan kepada kita, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib dari seorang muslim, nanti Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menutup aibnya di hari kiamat. Jadi yang seharusnya terlihat kemudian karena di dunia suka menutup aib orang lain, maka aibnya kemudian juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang lain tidak sempat menyaksikan aibnya. Ahsahullahu wa nasuh. Allah ala kulli syai'in syahid. Allah itu menyaksikan segala sesuatunya dengan ilmunya. Alam taro anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbiuhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Alam taro anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ardh. Ayat ini dikatakan turun berkaitan dengan perbincangan dari orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir, yang di dalam sababun nuzulnya itu dikatakan bahwa Hubaib, kemudian Safwan dan Ubayyah serta satu orang lagi itu berbincang-bincang tentang kaum muslimin, bagaimana mereka itu menghadapi kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin. Maka pada saat itu kemudian berkata, faqala ahadukum ataro anna Allah ya'lamu ma naqul. Kira-kira menurut kalian Allah itu tahu enggak apa yang kita katakan, yang kita perbincangkan ini? Maka yang sebagian kemudian yang lain katakan, ya'lamu ba'dan wa la ya'lamu ba'dan. Ya, Allah itu tahu sebagian dan tidak tahu sebagian. Itu perkataannya orang-orang kafir. Maka kemudian yang ketiga berkata, in kana ya'lamu ba'dan fa huwa ya'lamu kullah. Kalau dia mengetahui sebagian, ya pasti dia tahu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwasanya Allah itu mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada orang yang mereka berbincang-bincang rahasia itu 3 orang, bisik-bisik hanya 3 orang rahasia, illa huwa rabiuhum, kecuali Allah itu yang keempatnya. Allah Maha mengetahui itu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau berlima, Allah itu yang keenam, Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Tidaklah lebih sedikit dari itu, misalnya berdua, maka Allah itu yang ketiga, atau lebih dari itu Allah itu Maha mengetahui. Illa huwa ma'hum aina ma kanu, kecuali Allah bersama dengan mereka di mana saja mereka berada. Tsumma yunabbiuhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala
akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tidak ada satu perbincangan pun yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang kedua ini, ya'lamu ba'dan wa la ya'lamu ba'dan. Ia tahu sedikit, sebagian tahu, sebagian enggak. Tapi kata yang ketiga, ya kalau tahu sebagian ya pasti tahu seluruhnya ini. Mana ada kemudian tahu hanya sebagian saja. Jadi tidak ada satupun sesuatu yang sifatnya rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti akan mengetahuinya. Makanya pernah ada cerita ada seorang guru yang menguji santri-santrinya. Kemudian dia beritahu kepada santrinya, "Ini saya beri kepada kalian burung ya. Silahkan sembelih di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali kalian saja." Maka berpencar itu. Ada yang masuk ke dalam gua itu tolah-toleh, tidak ada, sudah sembelih. Ada yang cari tempat di belakang, di mana belakang pohonan, lihat kanan kiri tidak ada orang, sembelih. Semua kemudian kembali berhasil dengan 9 mereka. Cuma kemudian satu yang tidak berhasil menyembelih. Kemudian ditanya, "Kamu kenapa tidak bisa menyembelih?" "Wahai guruku, saya sudah mencari ke semua tempat itu, ke dalam gua saya masuk, dalam kamar saya juga bersembunyi, sudah saya kunci, ke berbagai tempat, tapi ternyata tidak ada satu tempat pun di mana Allah itu tidak menyaksikan apa yang saya lakukan." Pesan dari guru itu kan, tidak ada yang mengetahui kecuali kamu saja. Saya kemudian menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang saya lakukan dimanapun saya melakukannya, di dalam gua yang gelap gulita, di dalam kamar sendirian, di mana tempat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Maka kemudian kata sang guru, inilah kelebihan dari teman kalian. Dia menyadari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Jadi peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama dalam hal ini adalah kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir Quraisy yang merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa tidak ada satupun yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdua Allah jadi yang ketiganya, kalau bertiga Allah keempatnya. Artinya tidak ada satu tempat pun mereka mengadakan bisik-bisik perbincangan rahasia kecuali mereka itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kan seperti yang saya ceritakan dalam surah Nabawiyah yang menjadi salah satu sebab dari masuk Islamnya seorang sahabat yang dia itu bincang-bincang bernama Safwan bin Umayyah. Dia katakan, seandainya saya tidak mengkhawatirkan keluarga saya kalau saya tinggal itu tidak makan, maka pasti saya berangkat, saya akan bunuh Muhammad itu. Kata Safwan bin Umayyah, ya sudah kalau begitu saya yang nanggung itu, keluarga kamu saya jamin, yang penting sekarang kamu berangkat dia. Tujuannya adalah untuk membunuh Rasulullah SAW, bawa pedang diikat di lehernya. Sampai ke sana kemudian oleh Umar, kamu mau apa ke sini? Sampai bawa pedang juga. Saya mau menghadap Rasulullah. Kata Umar, kok bawa pedang segala? Diikat, dipegang oleh Umar. Kata Rasulullah, sudah lepaskan, wahai Umar. Apa yang membuat kamu datang ke sini? Tidak,
saya tidak apa-apa, saya hanya ingin tahu tentang keadaan dari keluarga saya yang ditawan. Kata Rasulullah, bukan itu yang membuat kamu datang ke sini. Kamu kan bincang-bincang dengan Safwan bin Umayyah kan di dekat Ka'bah. Setelah itu kamu bilang, kalau bukan karena khawatir terhadap keluarga saya, pasti saya akan berangkat untuk membunuh Muhammad. Dan Safwan bin Umayyah kemudian menjamin keluarga kamu. Bukankah itu yang membuat kamu berangkat ke sini? Apa yang dia katakan? Demi Allah itu, waktu saya bincang-bincang dengan Safwan bin Umayyah, tidak ada orang lain itu. Artinya kemudian ketika Nabi Muhammad itu tahu, dan jaraknya dengan dia itu kan jauh, bincang-bincangnya di Mekah dekat Ka'bah, sementara Rasulullah di Madinah. Demi Allah, tidak ada orang yang tahu waktu saya bincang-bincang berdua dengan Safwan itu, tapi engkau ternyata tahu. Maka kemudian dia masuk Islam, syahadat. Karena tadi dia tahu dan menyadari bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengetahuan, wah ini pasti Allah yang memberitahu. Kalau itu memang beliau adalah Rasulullah SAW. Jadi artinya ini juga peringatan kepada siapapun bahwa tidak ada rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha mengetahui terhadap segala apa yang dilakukan oleh manusia, apalagi dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa tidak ada satu patah kata yang keluar kecuali ada malaikat yang juga mencatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah adzan ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, menjadi ilmu yang nafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.